Kunci untuk hidup bahagia adalah menghargai apa yang kamu miliki, bukan menginginkan apa yang tidak kamu miliki. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di sebuah wilayah Suriah tahun 2014, diperlihatkan seorang komandan bernama Adar dari YPJ, sebuah kelompok gerakan pejuang wanita yang menentang ISIS. Adar sedang mengawasi anak buahnya yang sedang mandi di sebuah sungai. Rupanya, kelompok ini menyandera seorang pria Perancis yang dituduh sebagai anggota ISIS bernama Anthony. Pria ini bertanya, apakah mereka YPJ? Film kemudian mundur 5 hari sebelumnya, tepatnya di Paris, Perancis. Anthony memiliki seorang istri bernama Lauren yang bekerja sebagai pilot. Karena keduanya ingin memiliki keturunan, mereka pergi ke rumah sakit untuk konsultasi dengan dokter. Les cabines privées sont par là. Le sperme on le prépare ici. Saat itulah Anthony melihat tayangan berita tentang peperangan yang terjadi di Suriah. Perhatian Anthony terfokus pada seorang anggota kelompok pejuang, tepatnya seorang wanita yang sedang mengikat rambut tapi wajahnya tidak terlihat. Karena tayangan berita tersebut, Anthony lebih banyak melamun, tidak fokus kepada istrinya sendiri. Selepas mengantar istrinya pulang, Anthony berangkat kerja. Profesinya sebagai kontraktor bangunan. Lagi-lagi Anthony tidak bisa fokus untuk bekerja. Dia melihat kembali tayangan berita yang memperlihatkan salah satu anggota YPJ yang sedang mengikat rambut. Apakah Anthony mengenal wanita tersebut? Pulang ke rumah, Anthony melihat kembali rekaman ulang tahun adiknya yang bernama Anna. Tampak Anna sedang mengikat rambutnya, persis seperti video yang dia lihat dari tayangan berita. Keesokan harinya, Anthony dan istri berkunjung ke rumah orang tuanya. Anthony menunjukkan tayangan berita yang memperlihatkan kelompok YPJ di Suriah. Setelah ibunya melihat video tersebut, gestur dari wanita yang sedang mengikat rambut itu menurutnya memang persis seperti Anna. Seketika, ibu Anthony terdiam mengingat putrinya yang selama ini diketahui telah meninggal dunia. Dalam perjalanan pulang, Lauren mengingatkan Anthony, seharusnya dia tidak membahas lagi tentang anak yang justru membuat ibunya kembali bersedih. Yang mereka tahu, selama ini Anna sudah meninggal dunia akibat sebuah serangan. Meskipun jasadnya tidak utuh lagi, tapi pemerintah sudah memastikan DNA-nya. Namun Anthony tetap penasaran, karena itu dia menghubungi seorang reporter bernama Mahmud atau Mehmet yang mengaku tidak ada di lokasi. Tapi dia mengenal tentara Amerika yang ada dalam video tersebut. Karena tentara Amerika itu terluka, kini dia sedang dirawat di rumah sakit Istanbul, Turki. Anthony menjanjikan bayaran kepada Mehmet asalkan dia bisa berbicara dengan tentara Amerika itu. Di malam harinya, Anthony mendapat telepon dari Mehmet yang sedang berada di rumah sakit. Saat itu juga, Anthony berbicara dengan tentara Amerika bernama Luke Murphy. Dia menyebut pejuang YPJ yang dimaksud oleh Anthony dikenal sebagai samaran yang tergabung dalam batalion Aleppo. Tapi Luke memastikan wanita itu asli orang Prancis meski tidak tahu nama aslinya. Ketika Anthony mengirim foto Anna, tiba-tiba terjadi sesuatu di sana dan sambungan telepon pun terputus. Lauren lagi-lagi tidak setuju dengan apa yang dilakukan Anthony karena menganggap adiknya masih selamat. Yang mereka tahu, Anna telah tewas dalam sebuah serangan di Kairo, Mesir. Inilah yang menurut Lauren harus diterima dengan lapang dada oleh Anthony. Lauren berjanji akan kembali membicarakan masalah ini 3 hari lagi setelah dia pulang dari penerbangannya. Kesempatan tersebut justru dimanfaatkan Anthony yang langsung terbang ke Istanbul untuk menemui tentara Amerika itu. Tiba di rumah sakit, Anthony bermaksud menemui Luke, tapi dilarang oleh polisi Turki.
Okay, I'm leaving. Okay. Sedangkan Mehmet yang dihubungi mengaku tadi malam menginap di kantor polisi karena tentara Amerika itu dianggap membantu kelompok Kurdi yang tidak diterima di Turki. Jika Anthony bersikeras ingin mengetahui kelompok itu, dia harus pergi ke Reyhanli yang berada di perbatasan Turki dan Suriah. Singkat cerita, Anthony bertemu dengan Talal, kontaknya Mehmet, untuk membantu Anthony mengenal kelompok Kurdi, khususnya pejuang YPJ. Anthony menceritakan tujuannya untuk bertemu dan berbicara dengan Shamaran tanpa menyebut hubungannya dengan wanita tersebut. Karena Suriah 1 jam lagi perjalanan dari kota ini, Talal menawari Anthony untuk langsung pergi ke sana. Anthony mengaku takut adanya kelompok ISIS atau pemberontak, tapi Talal pastikan di Raqqa situasinya sangat aman, jauh dari ISIS. Singkat cerita, di pagi hari keduanya mulai melakukan perjalanan. Talal mengajak Anthony lebih dulu singgah di tempat penampungan pengungsi yang berada di perbatasan Turki-Suriah. Keduanya melanjutkan perjalanan dibantu sepupu Talal yang bernama Fuad. Anthony sempat terkejut karena mereka membawa senjata. Setelah melewati gurun berbatu, perjalanan mereka terhenti karena dihadang kelompok bersenjata Kurdi. Tampak Fuad sudah bersiap memegang senjata. Anehnya, terlihat Talal mendapat amplop dari mereka. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Ternyata itu adalah Komandan Adar dan pasukan ledisnya yang melancarkan serangan. Anthony yang ditangkap hidup-hidup dipaksa melepaskan pakaiannya. Setelah itu, Anthony dibawa pergi oleh mereka untuk dijadikan sandera. Saat dimasukkan ke dalam ruangan, Anthony mengatakan tujuannya kepada salah satu anggota pejuang Kurdi untuk mencari adiknya bernama Anna, yang diduga kini menjadi anggota YPJ bernama Shamaran. Beberapa pria, salah satunya bernama Nasir dan rekannya sedang dalam perjalanan membawa persenjataan, tapi disamarkan dalam mobil ambulan untuk menuju markasnya ISIS. Anggota YPJ yang bernama Sarya mendapat laporan sebuah ambulans sedang melaju ke arah markasnya ISIS. Melalui teropongnya, Sarya lebih dulu memastikan apakah mereka benar-benar petugas medis atau bukan. Nasir dan rekan-rekannya mulai mempersiapkan senjata karena mereka sadar lokasi ini rawan dari serangan pasukan YPJ. Ketika Sarya menyadari mereka adalah militer, saat itu juga pasukannya ditugaskan untuk melancarkan serangan. Dan selanjutnya, ini yang terjadi. Karena ISIS melepaskan RPG, beberapa pejuang YPJ menjadi korban. Sedangkan si Nasir dan teman-temannya tiba dengan selamat di markasnya ISIS. Kembali ke Anthony yang dituduh pejuang YPJ sebagai anggota ISIS. Tapi Anthony coba menjelaskan bahwa dirinya justru dijual oleh si Talal kepada mereka. Anthony mengaku datang ke Suriah untuk mencari adiknya. Tapi pengakuannya tidak begitu saja dipercaya oleh pejuang YPJ yang dijuluki sebagai singa betina. Anthony kembali mengingat peristiwa ledakan mobil yang menewaskan Anna. Polisi Mesir menyerahkan barang-barang peninggalan adiknya itu yang terlempar dari mobil. Salah satunya jam tangan yang diberikan Anthony kepada Anna di usianya yang ke-20 tahun. Para pelaku yang berasal dari kelompok teror Ridau menggunakan bahan peledak RDX yang ditempatkan di bawah kursi pengemudi. Di sini terungkap, Anna dijadikan target karena dituduh sebagai arkeolog kafir. Anthony memberanikan diri melihat jasad Anna yang hangus.
Jadi pasti sulit untuk membuktikan apakah dia benar-benar Anna atau bukan. Di tengah kesedihannya itu, Anthony pertama kalinya bertemu dengan Lauren. Setelah menceritakan kejadian yang menimpa adiknya, Lauren bersedia untuk menjadi teman curhatnya. Kala itu, Lauren yang mengaku sebagai co-pilot terbang secara rutin Paris-Kairo selama 6 bulan terakhir. Di momen itulah, keduanya mulai menyukai satu sama lain. Komandan Adar yang memantau markas ISIS dari jauh sangat yakin ambulan itu membawa sesuatu. Karena yakin ada sesuatu yang besar bakal terjadi, dia menugaskan anak buahnya untuk selalu waspada penuh. Sementara itu, Saria ditugaskan Komandan Adar untuk menghadiri pemakaman saudara-saudara mereka yang gugur di Kamisili. Tiba-tiba, ini yang terjadi. Maybe he'll talk to you. Si Woody hampir saja terkena ledakan RPG. Dari benteng pertahanan itulah, Saria melihat puluhan mobil sedang bergerak menuju markasnya ISIS. Karena atapnya hancur, Anthony dapat melihat pertempuran jarak jauh yang sedang terjadi antara pejuang Kurdi dan juga ISIS. Anthony langsung membantu salah satu serdadu YPJ yang terluka di kakinya. Saria sampai terlempar akibat kuatnya serangan mortir yang dilancarkan ISIS. ISIS sendiri menyambut kedatangan bala bantuan yang berhasil masuk ke dalam markas mereka. Komandan Adar kini paham tujuan ISIS mengirim mobil ambulan itu untuk menguji sejauh mana kekuatan kita sebelum mereka mengirim lebih banyak pasukan. Kini, Saria ditugaskan untuk membawa mereka yang terluka, termasuk Anthony, ke markas YPJ di Kamisili. Saria dan tim relawan ditugaskan untuk menghancurkan jembatan Manbij. Saria sempat menolak karena dia ingin bersama Komandan Adar dalam menghadapi ISIS. Singkat cerita, Saria dan tim mulai bergerak menuju Kamisili. Dalam perjalanan, Anthony kembali menceritakan tujuannya kepada salah seorang tentara relawan yang berasal dari Amerika. Ternyata dia mengenal Luke yang tertabrak minggu lalu di dekat Deir al-Zor. Dan jarak dari tempat mereka berada sekarang sejauh 200 mil. Itu artinya perjuangan Anthony untuk bertemu dengan anak akan penuh dengan lika-liku. Terlihat ribuan warga Suriah sedang berjalan menuju kamp pengungsi. Setelah mendapat sinyal, para prajurit mulai menghubungi keluarganya masing-masing. Anthony kembali mendapat informasi dari Rian bahwa Ana yang dikenal dengan nama samaran memang masih hidup, bergabung dengan Komandan Gilia. Selain itu, sekarang Ana disebut memiliki rambut coklat. Saria menyuruh Rian melepaskan ikatan di tangannya Anthony. Selain itu, Saria meminjamkan ponselnya agar Anthony bisa memberi kabar keluarganya jika dia baik-baik saja. Lauren terkejut setelah tahu suaminya berada di Suriah untuk menemukan Ana. Karena sinyal kembali hilang, panggilannya kembali terputus. Tiba di lokasi, Anthony menawarkan bantuan untuk meledakkan jembatannya karena dia seorang kontraktor bangunan. Menurutnya, 80 kilo bahan peledak yang dibawa Saria tidak akan cukup jika dia tidak mengetahui titik lemahnya. Saria sempat menolak dan bahkan menodongkan senjata. Anthony hanya ingin Saria membantunya mempertemukan dirinya dengan samaran. Sementara itu, Komandan Adar dan pasukannya mulai terancam karena kekuatan ISIS makin bertambah. Apakah para pejuang singa betina ini mampu menghadapi mereka? Saria akhirnya mengizinkan Anthony untuk membantu para pejuang meledakkan jembatan. Tapi jika dia berbohong, Saria tidak segan-segan untuk membunuhnya. Faire confiance. Si tu mens juste pour qu'on t'emmène, je te tue. We're all set, Sarah. Film kembali mundur menceritakan Paul muda yang tidak dihargai keluarganya sendiri. Karena itu, Paul lebih sering tinggal bersama Nasir, Iyad, dan keluarganya. 3 sahabat dari berbagai ras ini belajar di sekolah yang sama. Kini mereka bertiga masuk ke sarangnya ISIS seperti diperlihatkan sebelumnya menggunakan ambulan. Kelompok radikal ini berkumpul untuk menyatukan kekuatan, memperjuangkan harapan dan cita-cita mereka.
Lalu, Nasir, Paul, dan Iyad membahas tertangkapnya Charlotte dan Alec dituntut atas tindakan teror Riddau. Paul sempat berpikir untuk kembali pulang, tapi mereka sadar betul tiket mereka hanya untuk sekali jalan. Tak mungkin untuk balik kanan, kecuali mereka mau berakhir di dalam jeruji sel penjara. Kembali ke Anthony yang diminta bersabar oleh Ryan karena setelah jembatan ini runtuh, mereka akan melanjutkan perjalanan menemui Komandan Gilia. Di sanalah Anthony bisa menemui adiknya. Suatu hari, Nasir, Iyad, dan Paul terlibat perkelahian dengan gangster. Meski jumlah mereka lebih banyak, ketiganya berhasil mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, Paul mengenal tentang Islam. Setelah resmi bergabung dengan ISIS, Iyad menikah dengan seorang janda. Kembali ke Anthony dan tentara relawan asing yang akan meledakkan sebuah jembatan di bawah pimpinan Saria. Selain Ryan dan Woody, ada tentara wanita bernama Claudia. Hanya Saria yang asli suku Kurdi. Sebagai ahli konstruksi, Anthony memberi masukan untuk meledakkan beton penopangnya agar jembatan ini runtuh dengan bahan peledak terbatas yang mereka bawa. Bukan tanpa alasan, jembatan ini harus diruntuhkan untuk memperlambat mobilisasi pasukan ISIS yang semakin bertambah kuat. Setelah mendapat pengecasan dari istri barunya, Nasir mengajak Iyad dan Paul untuk bergerak ke sebuah desa yang dihuni kelompok murtad di bawah pimpinan syekh mereka. Iyad yang sebenarnya memiliki anak di Inggris meminta bantuan syekh untuk menyelamatkan putranya itu yang akan dibawa ke tempat pengasuhan anak. Iyad beralasan ini untuk kepentingan khilafah. Sejak kecil, ketiga bocah ini rupanya sudah tertarik dengan gerakan para pejuang. Namun sepertinya mereka telah salah memilih kelompok. Hari itu, Nasir menyaksikan pembantaian yang dilakukan ISIS terhadap tentara salib. Setelah desa ini telah mereka kuasai, Syekh menyebut urusan mereka dengan para pejuang Kurdi yang sangat kuat. Nasir berpendapat perlu menggunakan kekuatan darat dan udara. Karena ISIS tidak memiliki kekuatan udara, menurutnya mereka lebih dulu harus memecah kekuatan lawan. Strategi tersebut dianggap baik karena jika bertempur habis-habisan sekaligus, itu akan sulit. Syekh menugaskan seluruh prajuritnya untuk menangkap dan membunuh setiap prajurit asing, baik Amerika, Zionis maupun Eropa yang bergabung dengan para pejuang wanita Kurdi. Misi ini harus dilakukan dalam waktu 36 jam ke depan. Syekh menyebut mereka yang mati di tangan seorang wanita kematiannya biasa-biasa saja. Kembali ke Anthony yang menemani Ryan dengan snipernya. Mereka sedang melihat Saria dan timnya yang sedang memasang bahan peledak di atas jembatan. Untuk dikirim ke rekan-rekannya, Anthony diminta Ryan untuk merekamnya. Di keesokan paginya, Nasir berlari untuk melatih kekuatan ototnya sampai di sebuah lokasi dia bertemu dengan tentara Inggris. Pimpinan mereka bernama Stanley. Ternyata Nasir anggota pasukan khusus Inggris yang sedang menyamar untuk menyelidiki kekuatan ISIS di bawah pimpinan Abu Yasir al-Suri. Karena dianggap pimpinan ISIS kelas menengah, Nasir harus masuk lebih jauh ke dalam organisasi radikal itu untuk menemukan pimpinan tertingginya. Selain itu, Nasir membeberkan informasi terkait serangan mereka terhadap sejumlah tentara relawan dari Eropa dan Amerika yang membantu Kurdi. Nasir mengungkapkan kekhawatirannya karena Paul dan Iyad tidak tahu jika dia seorang mata-mata. Sebagai sahabat, Nasir ingin mereka diselamatkan juga, tapi Nasir paham misinya harus lebih diprioritaskan. Dan akhirnya jembatan itu berhasil diruntuhkan untuk memutus jalur transportasi. Looks good. Heading your way. Real Marine is Semper Gumby. Tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak diundang. Setelah musuh datang mendekat, penyergapan pun dimulai. Di luar dugaan. Ryan yang tertembak akhirnya meninggal dunia. Konsekuensi dari sebuah perjuangan. Mereka pun pergi membawa jasadnya Ryan. Anthony kembali mengingat pertemuannya dengan Anna yang kala itu memperkenalkan kekasihnya yang bernama Navid. Navid lalu diajak bertemu dengan orang tua Anna. Di sini, Navid mengaku dari Iran dan sekarang sedang belajar ilmu filosofi di universitas yang sama dengan Anna.
Navid mengaku lari dari negaranya berharap mendapat suaka di Perancis. Kembali ke Suriah, Anthony, Saria, dan para pejuang Kurdi mengarak jasadnya Rian. Berpindah ke Nasir yang mendapat perintah dari Syekh untuk memimpin skuad dalam menyerang Kurdi. Paul dan Iyad memberi selamat atas amanah besar yang diberikan kepada Nasir. Saria memberitahu Anthony bahwa mereka akan bertemu dengan Komandan Gilia esok hari. Tapi dia tidak bisa memastikan apakah Anna akan ikut atau tidak karena komunikasi yang terbatas. Selain itu, Saria mengaku sampai saat ini masih jomblo karena hidupnya dihabiskan untuk perjuangan melawan ISIS. Demi melindungi dirinya, Saria mengajarkan Anthony cara menembak. Saria bertanya, jika Anthony berhasil menemukan Anna, apakah dia akan membawanya pulang? Dan apabila Anna menolak, apa yang akan dia lakukan? Suatu hari, petugas kepolisian Prancis datang mencari Navid ke rumahnya Anna. Ternyata, Navid terlibat dalam perampokan bersenjata. Anna dan Anthony sama-sama mengaku tidak tahu di mana Navid berada. Setelah polisi pergi, Anna meyakinkan Anthony bahwa Navid tidak bersalah. Tapi dia juga tidak bisa datang ke kantor polisi karena statusnya sebagai imigran gelap yang tidak memiliki visa. Menurut Anna, satu-satunya solusi agar Navid tidak dideportasi adalah menikah. Anthony terkejut karena mereka belum benar-benar mengenal Navid yang baru dikenalnya. Anna tidak peduli dengan nasihat kakaknya ini karena dia sangat mencintai Navid. Anthony tidak mau beranjak pergi dari markas pejuang YPJ sebelum menemukan Anna. Dia memutuskan untuk membantu membuat benteng pertahanan setelah mendengar informasi ISIS akan melancarkan serangan ke markas ini. Komandan Adar melakukan komunikasi radio dengan Saria untuk sama-sama mempersiapkan dirinya di posisi masing-masing terhadap ancaman yang akan segera datang. Saria memberi Anthony kostum militer termasuk sebuah sorban sebagai simbol dia akan membantu perjuangan kaum Kurdi. Sementara itu, pasukan ISIS di bawah komando Nasir sedang mempersiapkan diri untuk bergerak melancarkan serangan ke basis militernya pejuang YPJ. Di malam harinya, Saria dan pasukannya mulai mempersiapkan diri setelah terdengar dari radio akan adanya serangan besar dari pihak ISIS yang datang mendekat. Tak berselang lama, markas Komandan Adar mulai diserang. Di dalam ruangan ini, Nasir menemukan tentara asing yang hampir dibunuh oleh anggota ISIS. Untuk menutupi identitasnya, Nasir pun terpaksa membunuh tentara wanita tersebut. Terlihat, Saria dan tim melihat dari markas mereka kepulan asap yang berasal dari markas Adar yang kini dikuasai ISIS. Puluhan korban peperangan dikumpulkan. Tak berselang lama, Syekh datang ke lokasi mengucapkan selamat atas keberhasilan Nasir dan skuadnya. Sesuai perintah, seharusnya tentara asing ditangkap hidup-hidup. Nasir meminta maaf karena dia yang membunuhnya. Dia siap menerima hukuman atas kesalahannya. Nasir lalu disuruh menggorok leher jasad tentara asing tersebut sambil direkap. Nasir nampak tak kuasa melakukan aksi keji seperti ini, apalagi ketika dia harus mengangkat potongan kelapanya. Saria berusaha menghubungi Komandan Adar, berharap ada yang selamat, tapi tidak ada jawaban. Sedangkan Komandan Gilia mengatakan tak lama lagi akan tiba di markasnya Saria. Kala itu, Anna menangis setelah mendapat informasi dari Iran bahwa Navid telah dihukum gantung setelah pemerintah Prancis mendeportasinya ke sana. Dari sinilah Anna mulai marah, termasuk kepada kakaknya sendiri karena tidak mau melindungi Navid. Bentuk kekecewaan dan kemarahan Anna saat itu merubah jalan hidupnya. Karena itu, dia bergabung dengan kelompok pejuang Kurdi. Akhirnya, Komandan Gilia dan pasukannya telah tiba. Meski telah menemukan samaran, ternyata dia bukan anak adiknya. Lantas, di manakah Anna berada?
apakah dia benar-benar masih hidup. Ismail. Diceritakan kisah masa lalu Saria yang akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya setelah ibunya meninggal dunia. Setelah gagal menemukan adiknya, Anthony akan diantar oleh Saria untuk kembali ke Kamisli dan setelah itu dia bisa melanjutkan perjalanan pulang kembali ke Turki. Itulah perintah yang turun dari Komandan Gilia kepada Saria. Malam itu, anggota ISIS merayakan kemenangan mereka, tapi tidak dengan Nasir. Lalu Syekh memberitahu Nasir bahwa esok hari dia ditugaskan pergi ke Ar-Raqqa. Belum jelas apa yang akan dilakukan Nasir di sana. Selain itu, Paul diberitahu bahwa saudaranya di London telah menemukan anaknya. Itu artinya anaknya bisa dibawa ke sini untuk berkumpul dengan Paul. Anthony diantar oleh Saria untuk kembali ke Kamisli dengan bersembunyi di dalam mobil yang mengangkut ayam. Saria hanya bisa mendengar pertempuran rekan-rekannya dengan kelompok ISIS melalui radio. Sementara itu, Nasir pergi ke markas ISIS yang berada di Raqqa untuk melakukan rapat dengan Abu Reda dari Libya. Sebelum itu, Nasir bertemu lebih dulu dengan direktur media bernama Abu Osama membahas video pemenggalan kepala yang dilakukannya yang bisa menggugah orang-orang. Sebenarnya, Nasir tidak setuju video tersebut dipublikasikan, apalagi menggunakan suara asli yang bisa membongkar identitasnya. Setelah itu, Nasir bertemu dengan Abu Reda, jenderalnya tentara ISIS dari bagian utara yang baru saja diangkat menjadi kepala Dewan Militer ISIS. Abu Reda sendiri sudah tahu bahwa Nasir adalah mantan anggota pasukan khusus Inggris yang memilih bergabung dengan ISIS. Karena melihat sepak terjangnya selama bergabung dengan ISIS, Abu Reda memutuskan untuk mengangkat Nasir sebagai anggota Dewan Militer di Ar-Raqqa. Nasir berusaha untuk menolaknya karena lebih suka di lapangan dengan saudara-saudaranya, tapi Nasir tidak bisa membangkang perintah tersebut. Demi keselamatan mereka, Saria memutuskan untuk memutar jalan setelah melihat konvoi militer Amerika di jalur utama. Nasir memberitahu Paul dan Iyad tentang jabatan barunya di Dewan Militer ISIS di Ar-Raqqa. Dan itu artinya mereka tidak bisa bersama lagi. Nasir paham betul mereka tidak suka dengan keputusan tersebut karena dia pun sama. Selain itu, Nasir tidak setuju jika Paul harus membawa putranya ke tempat ini. Paul yang sudah terdoktrin tidak mempermasalahkannya meskipun harus mati syahid. Malam itu, Saria dan Anthony beristirahat dulu sebelum esok hari melanjutkan perjalanan. Saria mengingat kembali pedihnya kisah hidup dirinya dan perjuangannya selama ini. Dia butuh pundaknya Anthony, dan setelah itu mereka pun celepok. Saria ingat betul pertemuan pertamanya dengan Komandan Adar saat para prajurit YPJ berkunjung ke kampungnya. Singkat cerita, Saria dan Anthony kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Nasir kembali melakukan pertemuan rahasia dengan komandan intelijen. Dia terkejut setelah mengetahui Nasir diangkat sebagai anggota Dewan Militer oleh Abu Reda. Sosoknya dianggap penting karena setiap pergerakan dan rencana besar ISIS pasti dimotori olehnya. Nasir awalnya tidak peduli. Dia ingin kembali pulang ke Inggris membawa Iyad dan Paul mengakhiri penyamarannya. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Disinilah Nasir mengetahui bahwa si Stanley ini bukan agen M16 yang dia kira selama ini, melainkan agen Mossad. My name is Riley and I do work. Di tengah perjalanan, mobil yang digunakan Saria dan Anthony digeledah anggota ISIS. Ketika mereka menemukan Anthony, ini yang terjadi. مين هاي؟ خفي! لا تتحرك يا شرموطة! Saria hampir saja dieksekusi mati, tapi untungnya Anthony berhasil menyelamatkannya. يا شرموطة كلبة. Film kembali mundur menceritakan kehidupan anak yang terpukul atas kematian Navid. Di Universitas Kairo, Mesir, Anna bekerja sebagai arkeolog.
Tepat di hari ulang tahunnya, Anna mendapat ucapan selamat dari Anthony melalui pesan suara. Dalam kesempatan itu, Anna berkenalan dengan seorang pegiat hak asasi manusia khusus Timur Tengah bernama Stuart. Tapi menurut Anna, penampilannya meragukan. Anna diajak oleh arkeolog seniornya untuk ikut bersamanya ke Iran karena di sana ada situs yang baru saja ditemukan. Tapi Anna menolaknya. Setelah itu, Anna kembali bertemu dengan Stuart yang mengaku membutuhkan seseorang untuk pergi ke Teheran membantu salah satu aktivis kemanusiaan di sana. Karena momennya sama persis dengan penawaran dari mentornya, akhirnya Anna mengajukan dirinya kepada Stuart untuk membantunya. Singkat cerita, Anna dalam penerbangan menuju Teheran, Iran. Anna dan mentornya itu tiba di rumah Thomas di kota Hamadan. Di sebuah gurun, Anna dan tim sedang melakukan pekerjaannya sebagai arkeolog. Anna berkenalan dengan seorang wanita Kurdi bernama Helen yang sudah lebih dulu bekerja di Iran. Di sela pekerjaannya, Anna pergi ke sebuah restoran sesuai instruksi Stuart untuk memberikan paspor milik wanita bernama Zahra. Dari pria tersebut, Anna menerima sebuah amplop yang berisi surat biasa. Singkat cerita, Anna terbang ke Amerika untuk menemui Stuart dan timnya. Surat itu Anna serahkan kepada Stuart. Dia beralasan rezim telah meracuninya setelah menjilat sebuah amplop. Karena itu, Stuart akan melakukan uji lab terhadap amplop tersebut memastikan apakah terdapat zat radiasi atau tidak. Disinilah Anna mulai heran karena pekerjaan Stuart tidak seperti lembaga hak asasi manusia. Setelah didesak, ternyata Stuart bekerja untuk organisasi Jahanam Mossad. Dia mengetahui betul tentang Anna dan kasus kematian yang menimpa Navid. Merasa telah dimanfaatkan, Stuart menyebut ini baru sebatas tes dan ujian kepada Anna. Dan hasilnya, Anna dinilai memiliki intuisi dan kejelian yang sangat cocok sebagai agen mata-mata. Setelah Anna resmi bersedia untuk bergabung, dia mulai mengikuti sejumlah latihan, terutama cara berkomunikasi yang aman dan rahasia menggunakan sandi khusus. Agar penyamarannya tetap aman, Anna tidak melepaskan pekerjaannya sebagai arkeolog. Stuart menyebut timnya akan fokus menggali informasi terkait dengan program nuklir Iran, apakah sebatas gertakan atau Iran benar-benar memang memilikinya. Karena misi ini dinilai sangat berbahaya, Stuart memberi kesempatan kepada Anna untuk mundur. Kembali ke lokasi penggalian, Anna berbicara secara tertutup dengan Helen. Anna menunjukkan foto Komandan Gilia yang ternyata kakaknya dia. Helen heran kenapa Anna menunjukkan fotonya. Dia mengaku takjub dengan perjuangan kelompok YPJ. Karena itu, dia berharap bisa bergabung dengan mereka yang memperjuangkan kebebasan dan keadilan. Meskipun permintaannya ini sangat berbahaya, Anna berharap Helen mau membantunya. Helen pun akhirnya mau membantu Anna. Keduanya mulai rutin membahas gerakan YPJ. Suatu hari, Anna yang sedang berada di Amerika melihat tayangan berita terkait sebuah serangan yang menewaskan setidaknya 6 orang menggunakan bahan peledak yang ditanam di dalam mobil. Korban sendiri diduga sebagai para ilmuwan nuklir yang dibunuh oleh Israel. Saat itu juga, Anna menghubungi Helen yang berada di penggalian untuk membuang susu yang masih berada di dalam apartemen sebelum basi. Padahal itu bahasa kode kepada Helen agar dia segera melarikan diri. Anna segera menemui Stuart terkait masalah ini yang seharusnya berbagi intel. Dia kecewa karena serangan tersebut bisa membahayakan posisinya. Dan kini, Anna mengkhawatirkan keselamatan Helen. Anna makin terpuruk setelah mendapat informasi dari Stuart bahwa Helen dan suaminya ditangkap 5 hari lalu. Dia takut Helen tidak akan bertahan dengan interogasi yang Iran lakukan. Identitas Anna sebagai agen mata-mata pun telah bocor. Itu artinya Anna masuk ke dalam daftar buronan yang sedang mereka buru. Tidak peduli dengan keselamatannya, Anna memutuskan untuk kembali ke Mesir. Anna fokus dengan pekerjaannya sebagai dosen sekaligus arkeolog. Suatu hari, Anna baru saja keluar dari apartemennya. Dia tidak menyadari sedang diintai. Saat Anna memasuki mobilnya, ini yang terjadi.
Faktanya, itu bagian dari rencana Stuart untuk memalsukan kematian Anna agar pihak Kiran tidak lagi mengejarnya. Bahkan, tim sengaja menebar DNA Anna agar jasad yang ditemukan di TKP seakan-akan memang Anna. Sebagai konsekuensinya, Anna tidak bisa lagi kembali ke Perancis termasuk menghubungi keluarganya. Anna harus terbiasa menggunakan identitas baru dengan nama samaran yang diberikan oleh Helen. Anthony menghubungi istrinya untuk menjelaskan semua yang terjadi, dan dia tidak bisa kembali ke rumah sebelum berhasil melihat adiknya. Lauren yang marah menyuruh suaminya tidak usah kembali pulang karena dia sudah tidak peduli lagi dengan dirinya dan bayi yang mereka inginkan. Ketika para pejuang YPJ datang ke markas ini, saat itulah Anthony akhirnya bisa bertemu kembali dengan Anna. Dia marah karena seharusnya Anthony tidak ada di sini. Tapi sebagai seorang kakak, dia sangat yakin Anna masih hidup setelah melihatnya di tayangan berita. Karena itulah, Anthony rela mengarungi mara bahaya demi memastikan keyakinannya itu. Anna meminta Anthony merahasiakan ini kepada orang tua mereka kecuali jika dia benar-benar sudah terbunuh. Meski belum tahu alasan yang sesungguhnya, Anthony berjanji akan menjaga rahasia ini. Sementara itu, Nasir mengajak Paul dan Iyad ke Arakoh, markas besar sekaligus ibu kotanya ISIS. Diceritakan kembali masa muda Nasir dan dua sahabatnya ini. Kala itu, Nasir fokus untuk bekerja, tidak mau terlibat lagi dalam gerakan radikal. Tapi Iyad dan Paul kembali mendatanginya, meminta dia kembali bergabung. Anthony dan skuad termasuk adiknya bertugas di sebuah pos. Dia senang adiknya masih hidup meski belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tahu betul adiknya sangat keras kepala, Anthony tidak mau memaksa Anna menjelaskan alasannya. Anna mengingatkan Anthony untuk tetap fokus dan waspada karena serangan bisa saja datang tiba-tiba. Selain itu, Anna mengatakan dirinya harus kembali ke Kobani esok hari untuk memukul mundur kembali ISIS setelah menguasai kota tersebut. Ternyata, Anna yang meminta Saria untuk membawa Anthony kembali ke Kamisili. Anna hanya ingin kakaknya ini mengetahui bahwa dia tidak pernah membencinya ataupun kedua orang tua mereka. Tapi Anna yang dia kenal sekarang bukanlah Anna yang dulu. Ada sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Kini kita paham setelah Anna kembali bertemu dengan Stuart yang tiada lain adalah Stanley, agen Mossad yang memberi tugas kepada Nasir dan Anna. Kini Anna ditugaskan untuk membunuh Abu Reda, ketua Dewan Militer ISIS. Meskipun organisasi ISIS tidak akan runtuh setelah kematiannya, tapi diprediksi Nasir yang akan naik jabatan untuk menggantikan posisinya. Kala itu, Nasir didatangi oleh Stanley yang mengaku sebagai agen M16 yang sudah mengetahui bahwa Nasir dibebas tugaskan dari unit pasukan khusus setelah melakukan tindakan indisipliner. Ternyata, Stanley mengancam akan menangkap Paul dan Iyad yang terlibat dalam gerakan radikal jika Nasir menolak perintahnya. Faktanya, Iyad dan Paul akan pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Rupanya, Nasir dipecat dari kesatuan hanya karena menolak menembak bocah yang terus mendekat mengacungkan pisau. Ditambah lagi, karena dia seorang Muslim yang dianggapnya tidak relevan karena faktor Islamofobia. Paul yang kini bekerja di belakang meja mulai bosan dan kesal karena tidak ada pekerjaan penting yang mereka lakukan seperti di medan tempur. Kekesalannya dia luapkan kepada Nasir. Anthony memutuskan untuk bergabung dengan adiknya dan pasukan YPG dalam merebut desa Kobani. Sementara itu, Iyad pergi dengan pasukan ISIS yang berasal dari Libya. Sedangkan Nasir mengajak Paul masuk ke ruangan studio. Ternyata Paul berkomunikasi dengan anaknya. Tapi waktunya sangat terbatas. Tidak cukup bagi Paul untuk melepas kangen kepada putranya itu. Nasir langsung menyusul Iyad yang memutuskan bergabung dengan pasukan ISIS menghadapi pejuang YPG yang sudah standby di atas bukit untuk menyergap. Selama perjalanan, Nasir nampak khawatir. Pandangannya tajam ke arah bebukitan. Berhenti di sebuah lembah, Nasir mengajak Iyad untuk menjauh dari lokasi tersebut. Ketika Abu Reda turun dari mobil, ini yang terjadi. Setelah melihat tidak ada pergerakan lagi,
Anna dan tim turun dari atas bukit untuk memastikan seluruh anggota ISIS ini telah dibantai habis. Mereka yang masih bergerak diberondong lagi dengan peluru. Nasir yang pura-pura sudah mati tidak bisa berbuat banyak ketika Iyad dihabisi oleh Anna. Tak berselang lama, konvoi pasukan ISIS datang mendekat. Nasir berhasil selamat. Anna langsung berlari kabur ke atas gunung, tapi terpaksa harus terpisah dengan Anthony dan timnya. Tiba di markas ISIS, Paul tidak percaya setelah melihat Iyad sudah tidak bernyawa. Kondisi Nasir sendiri baik-baik saja, tapi rasa penyesalan dan kesedihan menyelimuti dirinya karena gagal menyelamatkan Iyad. Sedangkan Anthony akan menunggu kedatangan Anna meskipun kabarnya belum jelas, karena dia khawatir dengan keselamatannya. Karena harus melanjutkan perjalanan, Saria meninggalkan Anthony di lokasi ini. Paul meluapkan kemarahannya kepada Nasir setelah dia menemukan Al-Quran kecil dengan beberapa kode sandi di dalamnya. Nasir mengaku sudah dibohongi si Israel yang tidak dipahami oleh Paul apa maksudnya. Nasir pasrah jika Paul mau menembaknya. Anthony akhirnya bisa bertemu kembali dengan adiknya. Tak berselang lama, mereka mendengar suara baku tembak. Ternyata Saria terkena tembakan di perutnya. Tim berusaha menyelamatkan nyawanya. Nasir dipanggil oleh Syekh Abu Yasir. Dia terkejut di dalam ruangannya sudah ada Paul. Nasir takut Paul akan melaporkan kepada Syekh bahwa dirinya seorang pengkhianat. Namun ternyata Paul punya keinginan untuk menikahi jandanya Iyad. Sedangkan anaknya sendiri yang sebelumnya dia inginkan berada di sini dibatalkannya. Paul hanya ingin mengabdikan dirinya untuk jihad. Jika putranya di sini, dia takut akan mengganggu misinya. Paul beralasan tidak menyerahkan Nasir karena dia masih menganggapnya sebagai saudara. Untuk menebus kesalahannya, mereka akan menuntut balas kepada mata-mata Yahudai itu yang Nasir yakini masih berada di Suriah. Anthony mendapat informasi dari dokter bahwa kondisi Saria masih kritis. Selain pelurunya mengenai tulang, ada serpihan kecil yang menembus paru-parunya. Tindakan operasi harus segera dilakukan, tapi dokter membutuhkan mesin khusus yang disebut ECMO. Dokter pesimis karena alat tersebut mungkin hanya ada di Irak. Tak mau tinggal diam, Anthony meminta bantuan Komandan Gilia. Tapi dia hanya menyuruhnya menemani Saria hingga akhir ajalnya. Anthony kecewa dengan respon Gilia. Dia tahu betul perjuangan Saria dalam membantunya menemukan Anna. Apakah Anthony hanya akan menatap Saria sambil menunggu keajaiban? Tiba di sebuah lokasi, Nasir dan Paul merencanakan pembunuhan terhadap Stanley. Ketika Nasir memeluk targetnya, itulah kode untuk Paul melepaskan tembakan. Tak main-main, Paul mempersiapkan sebuah RPG. Apakah itu artinya Nasir pun akan dikorbankan untuk menebus kesalahannya? Setelah Stanley datang, Nasir lebih dulu disuruh meletakkan senjata dan melepaskan pakaiannya. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata Nasir dibawa pergi oleh mereka untuk menemui Stanley. Agen Yahudai ini curiga identitas Nasir telah terbongkar setelah alat penyadap di dalam Al-Qur'annya telah dirusak. Tapi Nasir beralasan itu karena efek ledakan saat Abu Rida dibunuh. Dan akibatnya, Iyad pun menjadi korban. Disinilah Stanley memeluknya, tapi si Paul tidak bisa melihat karena lokasi yang berpindah. Sesuai janjinya, Nasir seharusnya dibebaskan pergi karena misinya sudah dia tuntaskan. Namun ternyata, Nasir harus melanjutkan perannya sebagai agen mata-mata. Di luar dugaan, Stanley memperkenalkan Nasir kepada agen baru yang akan membantu misinya. Dia adalah Anna. Tapi Stanley memperkenalkannya dengan nama Sophie. Apakah Nasir mengetahui bahwa Sophie yang telah membunuh Iyad? Rencana Paul untuk membunuh Stanley pun gagal. Sedangkan Stanley sendiri menjanjikan ambulan untuk membantu menyelamatkan nyawa Saria. Paul yang marah besar berencana mengeksekusi mati Nasir. Nasir pun pasrah, tapi sebelum itu dia meminta Paul sama-sama membacakan surat Anas. Nasir berjanji akan membunuh Stanley jika dia mau memaafkannya. Dia akan memanfaatkan wanita Prancis itu untuk memburunya.
Akhirnya, Saria akan dipindahkan ke Turki menggunakan jet pribadi untuk mendapatkan penanganan medis di sana. Anthony akan pergi untuk menemaninya, tapi Anna sendiri tidak bisa ikut karena dia akan tetap berada di Suriah. Dan itu artinya kakak adik ini harus kembali berpisah. Singkat cerita, orang tua Anthony sudah menunggu di bandara. Pihak keamanan pun sudah menunggunya. Anthony terpaksa mengatakan kepada orang tuanya bahwa Anna memang sudah meninggal dunia. Anna, elle est morte. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 2.